Shalom Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan izinkanlah kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus dapat memahami kedalaman dari firman-Mu di malam Natal ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Amin. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kesepian bisa melanda siapa saja dalam kehidupan. Sehingga rasa sakit terbesar salah satunya adalah kesepian. Ketika ada orang tapi tidak peduli dengan kita. Ketika kita tidak diperhatikan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak disayangi, tidak dihormati oleh siapa-siapapun di sekitar kita. Maka satu kabar indah terbaik pada malam Natal ini buat kita adalah bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Immanuel, Tuhan bersama-sama Anda, saya, dan kita semua. Maka dari manakah Immanuel ini dikisahkan dalam Injil Matius? Pertama-tama mulai dari pertunangan cinta antara Yusuf dengan Maria. Sebuah pertunangan yang tidak hanya sekedar kedekatan, tetapi dibangun dengan cinta dan kesetiaan. Pertunangan tetap tidak membolehkan adanya sebuah pelanggaran dalam hukum perkawinan, karena Maria harus tetap menjadi anak darah, walau pertunangan sudah ada. Disitulah kesetiaan Yusuf dan Maria itu menjadi pencatat terbaik dalam kelangsungan hubungan yang mereka jalani. Tetapi ibu, bapak, saudara, dalam kisah pertunangan itu, Maria mengandung dari Roh Kudus. Yesus ada dalam daging manusia. Disitulah kita belajar sama-sama bahwa kisah kelahiran Yesus ini bukan legenda, bukan mitos, bukan cerita buatan manusia, tetapi sesuatu fakta yang benar-benar terjadi, dialami, dirasakan oleh insan manusia di zaman itu, oleh Yusuf dan oleh Maria. Sehingga kisah ini dijelaskan serinci mungkin. Terkhusus ketika di ayat 19, Yusuf suaminya seorang yang benar, tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Dari sini kita belajar bahwa seorang manusia seperti Yusuf adalah manusia yang biasa, tetapi punya karakter yang luar biasa.
Ia tidak ingin mencemarkan nama istrinya itu, nama Maria di depan umum. Itu menandakan bahwa tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan dalam diri seorang Yusuf. Sehingga di ayat 19 disebut, ia mempertimbangkan itu dengan apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Apakah dia kecewa? Bukan. Apakah dia marah? Bukan. Tetapi dia takut dengan stigma sosial yang bisa mencederai, menyakiti Maria dan dia. Sehingga ketika malaikat itu berbicara kepadanya di ayat 20, di situ kita tahu kenapa dan ada apa sebenarnya dengan Yusuf orang yang baik ini. Dikatakan ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepada dan mengatakan, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut. Ada ketakutan akan stigma, akan masalah yang kemudian akan timbul dengan Maria. Tetapi dari situ kita belajar sekaligus bahwa memang Kristus, Yesus itu datang dari Tuhan. Karena dikatakan demikian, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sehingga tidak ada sebab lain. Kelahiran Yesus bukan usaha manusia. Dia lahir dari anak darah, itu menandakan bahwa tidak pernah bisa datang dengan cara dan usaha, pikiran dan pekerjaan manusia. Keselamatan harus selalu datang dari Tuhan. Dan disitulah kita mengenal sebuah nama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tidak ada nama lain selain Yesus. Tidak ada nama di luar Yesus. Dan dilanjutkan kemudian dengan penjelasan yang dalam, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Sehingga cara terbaik merayakan Natal ternyata bukan dengan panggung yang besar, bukan dengan upacara yang besar, seremoni yang besar, tetapi apa? Cara terbaik merayakan Natal adalah mempercayai Dia sebagai juru selamat kita. Itulah esensi dasar yang mendalam dari bagaimana Injil Matius menjelaskan kelahiran Yesus. Lalu kemudian ditutup dengan ayat 25, 23 bahwa anak darah itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Immanuel. Inilah penyebutan pertama setelah 2 kali sebelumnya dijelaskan siapa dan apa itu Immanuel. Allah yang menjadi manusia, Dia bersama-sama dengan kita, tinggal beserta kita. Mungkin pertanyaannya, apa maksud Allah bersama kita? Dalam sebuah gambaran yang sederhana, kita bisa 8 tahun bertetangga dengan tetangga sebelah kita, tapi bisa juga kita tidak saling kenal antara kita dengan tetangga. 8 tahun bertetangga, kita tidak tahu ulang tahun anaknya yang ketiga tanggal berapa. Atau jangan-jangan istrinya berasal dari negeri dan kampung mana, kita juga bisa tidak tahu. Tapi Immanuel itu dari kata yang lebih dekat, berkemah, bertenda dengan kita. Allah memilih tenda dan meletakkan tendanya di samping tenda kita. Artinya apa? Jangankan 8 tahun, 8 jam kita bersama-sama dengan Dia, satu tenda, satu kemah, kita sudah hafal semua kehidupannya. Karena apa? Kita tengok kanan ada Dia, tengok kiri ada Dia, kita ke depan ketemu Dia, kita ke belakang ketemu Dia. Tiap saat ada dengan Dia. Itulah Immanuel yang menjawab semua kegundahan kita, yang senantiasa ada tiap saat bersama-sama dengan kita, kiri, kanan, depan, belakang, dan dimanapun. Dia selalu ada untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang baik. Cerita cinta,
pertunangan dua manusia, yang kemudian dilanjutkan dengan kisah di mana Yesus Kristus Juru Selamat dunia lahir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kami semua. Terima kasih untuk karya agung yang maha besar ini Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus, bahwa Engkaulah sumber keselamatan, tidak ada usaha dan upaya manusia. Maria anak darah itu mengandung karena untuk menunjukkan bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia bermula dari Engkau, hanya atas kehendak-Mu semata-mata. Jadikanlah Tuhan Natal kami menjadi perayaan terhebat, terbesar tentang keselamatan yang Tuhan sediakan. Biarlah kami semua berjalan bergandengan, bersama-sama merayakan keselamatan yang Tuhan ciptakan atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.